Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaiku Adil Qudsi, NIM 2019 10 1103 11 230. Di sini saya akan menjelaskan kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 sampai 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan yang patut mendapat perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau bisa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental. Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat-tempat umum maupun di tempat-tempat umum maupun di tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja. Hal tersebut dapat terjadi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesengajaan ekonomi, ketidakharmonisan dan hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Selain faktor di atas, adapun penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran. Namun, apakah itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kejahatan yang dilakukan tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang merupakan tindakan kriminalitas, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan, bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Bila dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaannya, diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan
dimuat dalam buku 2, pasal 351 sampai dengan pasal 358. Namun yang menjadi rumusan pokok dari kejahatan terhadap tubuh penganiayaan tersebut dapat pada pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berdasarkan uraian di atas, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam 6 macam, yakni yang penganiayaan biasa pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kualifikasi penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut. Poin pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000. Poin kedua, jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Poin ketiga, jika mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Poin keempat, dengan penganiayaan yang disamakan sengaja merusak kesehatan. Poin kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana. Penganiayaan berat pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut. Poin pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Poin kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat berencana pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatan dan terhadap luka beratnya. Tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencana. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan 1/3. Poin 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, menurut undang-undang istrinya atau anaknya. Poin 2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Poin yang ketiga, jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal atau ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan berdasarkan pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan, yaitu yang ke-1, kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri, atau anak, serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang kedua, cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan
atau untuk diminum. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifur Rahman, NIM 2019 10 11 03 11 433. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa yang meliputi pengguguran dan pembunuhan kandungan. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan atau aborsi merupakan tindak pidana yang objeknya adalah kandungan. Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 75 dan 76. Di sini kembali menegaskan bahwa pada dasarnya undang-undang melarang adanya praktek aborsi yang dimana terdapat dalam pasal 75 ayat 1. Meski demikian, larangan tersebut dikecualikan apabila ada yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan si janin. Dan yang kedua, kelahiran akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma bagi korban pemerkosaan. Hukum pidana melarang tindakan aborsi karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Ada sanksi tegas bagi pelaku, baik yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Di sini bentuk-bentuk mengenai perwujudan delik atau pengguguran kandungan akan diuraikan mengenai tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 macam tindak pidana, yaitu yang pertama, pengguguran kandungan, pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 346 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri. Unsur subjektif terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Yang kedua, di sini macam pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung. Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur dalam ketentuan pasal 347 ayat 1 dan 2 KUHP yang menyatakan ayat pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan rumusan pasal 347 KUHP tersimpul bahwa
Perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan yang mengandung sendiri. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 346 KUHP, di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 347 pelakunya adalah orang lain, bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks pasal 347 KUHP, orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dan yang ketiga, pengguguran atau pembunuhan kandungan atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam pasal 348 KUHP terdiri atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam pasal 347 KUHP terdiri tanpa persetujuan dari orang yang mengandung. Adanya perbedaan yang cukup prinsipil di atas menjadikan antara kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang berbeda. Pasal 347 KUHP memuat ancaman pidana yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan pasal 348 KUHP. Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri merupakan unsur meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam konteks pasal 348 KUHP mengandung makna bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Di sini dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau orang yang lain. Sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita yang mengandung itu. Dalam hal ini harus dibuktikan adalah apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungan sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 346 KUHP. Sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan atas persetujuan itu bersalah melanggar pasal 348 KUHP. Dan yang keempat, pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu. Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu. Dalam hal ini seperti dokter, bidan, atau juru obat. Dokter dan bidan dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum. Pasal 349 KUHP berbunyi, jika seorang dokter
bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 KUHP ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 349 KUHP di atas tersimpul bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah yang pertama, perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 346 KUHP. Yang kedua, perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan pasal 348 KUHP. Yang ketiga, perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam pasal 347 dan 348 KUHP. Berdasarkan tiga jenis perbuatan di atas disimpulkan bahwa dalam hal ini tindak pidana pasal 349 KUHP, dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Di sini kejahatan aborsi di dalam KUHP tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Sekalipun untuk alasan medis, KUHP juga tidak membedakan pelakunya apakah sudah menikah ataupun belum. Ini dikarenakan unsur subjektif dalam setiap rumusan delik dalam pasal-pasal kejahatan buku 2 BW selalu berbunyi barang siapa. Barang siapa artinya adalah setiap orang yang baik yang sudah menikah ataupun belum, karena objek pemindanaan adalah perbuatan dari si pelaku yang dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai kejahatan terhadap tubuh dan juga kejahatan terhadap nyawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.